Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Jadi sebelumnya Ibu mohon maaf karena harus melalui video pembelajaran. Ibu tidak bisa langsung berjumpa di Zoom ataupun di Google Meet ya. Jadi Ibu merekam video ini, video pembelajaran Ibu. Minggu lalu Ibu sudah bahas mengenai sistem pencernaan ya. Kali ini Ibu akan membahas mengenai sistem pernafasan ikan. Jadi perkuliahan kita Ibu akan masuk mengenai sistem pernafasan ikan. Ibu harap kalian bisa mendengarkan video ini. Kemudian kalian dengarkan baik-baik, simak baik-baik penjelasan Ibu, karena di akhir perkuliahan ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Oke, mungkin baik langsung saja ya Ibu masuk di perkuliahan kita mengenai sistem pernafasan pada ikan. Nah, pernafasan. Sistem pernafasan ikan, apakah sama sih Bu sistem pernafasan ikan dengan sistem pernafasan pada manusia? Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Yang berbeda hanyalah alat pernafasan pada ikan yang berbeda dengan manusia. Oke, di sini Bu jelaskan pernafasan adalah proses pengikatan oksigen dan pengeluaran CO2 oleh darah melalui permukaan alat pernafasan. Nah, ini sama halnya dengan manusia kan? Manusia menghirup oksigen, kemudian dia akan mengeluarkan CO2. Sama halnya dengan ikan. Ikan di perairan juga akan mengikat oksigen di perairan dan akan mengeluarkan CO2 ke perairan kembali. Yang berbeda hanyalah alat pernafasan yang dimiliki oleh ikan dan organisme darat lainnya. Nah, apakah sama sih Bu alat pernafasan yang dimiliki oleh ikan dengan biota-biota lainnya? Nah, itu berbeda pastinya ya. Jadi sistem pernafasan pada ikan nanti Bu akan jelaskan alat pernafasannya apa, dan juga akan ada alat pernafasan tambahan yang dimiliki oleh ikan. Nah, di sini Bu tambahkan mengangkut oksigen dari lingkungan eksternal ke tubuh ke dalam lingkungan intrasel, dan sebaliknya mengangkut CO2 dari lingkungan intrasel ke dalam lingkungan eksternal tubuh. Nah, eksternal tubuh ini maksudnya adalah bagian dalam atau ke seluruh tubuh ikan tersebut. Oke, jadi intrasel itu adalah bagian pertukaran atau difusi antara oksigen dengan CO2. Nah, apa sih alat pernafasan pada ikan? Ibu rasa anak-anakku sudah tahu ya alat pernafasan pada ikan. Alat pernafasan pada ikan pastinya insan. Oke, jadi tidak ada pernafasan yang lain, bukan paru-paru ya. Makanya orang banyak, anak-anakku banyak ini salah mendefinisikan ikan paus Bu. Nah, ingat, paus itu bukan ikan karena dia tidak bernafas melalui insan, dia bernafas melalui menggunakan paru-paru. Jadi ikan itu alat pernafasannya adalah insan, itu adalah ikan. Oke. Nah, komponen penting ikan memiliki fungsi, yaitu komponen penting dalam pertukaran gas. Kemudian di dalam insang inilah terjadi pertukaran gas. Oksigen akan diterima oleh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bagian ikan. Kemudian CO2 yang tidak dibutuhkan oleh ikan itu akan dibuang ke perairan kembali. Oke. Kemudian mungkin sudah dijelaskan juga ya di bagian tubuh ikan, salah satunya insang. Ibu tidak perjelas lagi gambar insan tersebut karena Bu rasa kalian sudah melihat gambar insan di bagian-bagian tubuh insan, di mana ikan insan ini terdiri dari beberapa filamen atau lembar-lembar insan, di mana lembar-lembar insan ini berbentuk seperti cekungan ya. Cekungan, kalau kalian lihat cekungan, kemudian berwarna merah karena di insan inilah terkandung banyak darah. Nah, sama halnya kalau kalian membersihkan ikan, ada yang membedah ikan, kalian keluarkan insangnya itu, maka akan banyak darah yang keluar di insang tersebut karena memang di insang itu terkandung banyak pembuluh darah di insang. Kemudian di insang itu kalau kalian lihat terdiri beberapa lembaran, tiap-tiap filamen itu terdiri atas banyak lamela. Lamela inilah yang disebut lamela inilah yang sangat banyak nih, yang berbentuk seperti lembaran-lembaran tadi. Namun lembaran insang itu berada di belakang atau di cekungan dari insang tersebut. Oke. Nah, selain dari insan adalah alat pernafasan utamanya. Namun beberapa jenis ikan itu memiliki alat pernafasan tambahan.
Nah, ini yang Ibu akan jelaskan kepada kalian. Alat pernafasan tambahan pada ikan ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu arboresken, kedua labirin, dan kemudian adalah gelembung renang. Nah, ini gelembung renang merupakan derivat gelembung renang. Contohnya pada ikan paru Australia, kemudian ada ikan paru Afrika atau Protopterus. Oke, ini adalah gelembung renang. Nah, kemudian alat pernafasan tambahan lainnya yang disebut dengan arboresken organ pada ikan lele. Oke, bagaimana sih bentuk arboresken organ? Nah, ini adalah bentuk jenis arboresken organ pada ikan lele. Nah, kalian bisa perhatikan nih. Jenis arboresken organ pada ikan lele itu berbentuk seperti bunga karang. Jadi berbentuk seperti bunga, kemudian posisi letak dari arboresken ini dekat dari insan atau ditutup operkulum dari ikan tersebut. Oke, jadi kalau kalian ingin melihat atau menemukan arboresken, kalian bisa membedah bagian kepala ikan, kalian akan menemukan alat pernafasan tambahan yang berbentuk seperti bunga. Arboresken organ juga biasa disebut dengan bunga karang ya, bunga karang pada kepala ikan sebagai alat pernafasan. Nah, inilah yang akan membantu ikan untuk mendapatkan oksigen tambahan selain dari insan. Nah, ini adalah arboresken organ. Nah, beberapa jenis ikan yang memiliki alat pernafasan tambahan seperti arboresken organ ini, yaitu jenis ikan yang habitatnya di daerah perairan yang keruh atau daerah yang berlumpur. Nah, karena daerah yang berlumpur atau daerah yang keruh ini cenderung memiliki oksigen yang sedikit. Karena oksigennya sedikit, sehingga ikan ini membutuhkan penambahan atau alat pernafasan tambahan, sehingga bisa mendapatkan oksigen yang lebih besar atau lebih banyak. Nah, ini arboresken organ. Nah, selain arboresken organ, ada alat pernafasan lainnya disebut dengan labirin. Nah, ini adalah labirin gill. Sama hal bentuknya seperti labirin. Kalau kalian lihat labirin yang saling berlekuk-lekuk ya, Nah, sama halnya dengan alat pernafasan pada ikan labirin ini. Nah, sama halnya dengan arboresken, posisi atau untuk mendapatkan labirin ini berada di daerah dekat dengan insan, yaitu di bagian operkulum atau di bagian kepalanya. Nah, fungsinya sama, yaitu membantu alat pernafasan tambahan pada ikan. Selain dari labirin dengan arboresken, ada pula alat gelembung renang. Nah, ini yang berbeda nih dengan arboresken dengan labirin tadi. Kalau arboresken dengan labirin tadi itu biasanya ditemukan di dekat insan atau di bagian kepala. Nah, berbeda dengan gelembung renang. Gelembung renang ini tidak dapat ditemukan di bagian kepala atau dekat insan, tetapi berada bagian tubuh ikan, dekat dengan lambung ikan. Ini adalah gelembung renang. Selain sebagai alat sistem pernafasan tambahan, juga membantu ikan untuk berenang. Nah, sama halnya nih gelembung renang juga hampir sama dengan paru-paru ya sebenarnya. Istilah gelembung renang itu adalah paru-paru ikan, biasanya disebut orang awam sebutkan ada paru-paru ikan, karena memang fungsinya hampir sama dengan paru-paru nih. Hampir sama juga bentuknya dengan paru-paru nih. Kalau gelembung renang itu membantu mengapung, ikan juga membantu mengapung. Nah, sama dengan manusia juga. Manusia memiliki paru-paru. Nah, paru-paru kita ini juga membantu kita untuk mengapung selain sebagai alat pernafasan bagi manusia. Nah, gelembung renang inilah yang berfungsi sebagai alat pernafasan tambahan pada ikan. Nah, jika gelembung renang hancur atau pecah, maka gelembung renang ini akan ada genangan darah di dalam perut atau rongga pada ikan tersebut, karena banyak darah yang terkandung di dalam gelembung renang. Nah, berbeda dengan arboresken tadi yang Ibu jelaskan ya. Kalau arboresken organ biasanya dimiliki sama ikan yang berada di daerah air yang keruh. Nah, sedangkan berbeda dengan gelembung renang. Gelembung renang cenderung dimiliki oleh hewan-hewan yang lebih aktif untuk berenang atau memiliki kecepatan berenang yang lebih cepat atau lebih aktif untuk berenang. Nah, dia tidak membutuhkan kondisi perairan yang
keruh ataupun jernih, tetapi ikan ini harus aktif dalam berenang, sehingga karena dia aktif berenang dia harus membutuhkan oksigen atau alat pernafasan tambahan. Oke, jadi ibu ulang ya. Jadi ada 3 alat pernafasan tambahan. Pertama itu ada arborescent organ, ada labirin, kemudian ada gelembung renang. Nah, ini adalah alat pernafasan tambahan yang dimiliki oleh beberapa jenis ikan selain dari alat pernafasan utama yaitu insang. Oke. Nah, ini adalah gelembung renang tadi. Nah, proses pernafasan. Bagaimana sih proses pernafasan pada ikan? Apa sama sih Bu dengan kita sistem pernafasan pada manusia? Apakah sama sih Bu dengan sistem pernafasan pada organisme lainnya? Ini yang hampir sama sih sebenarnya ya, namun yang berbeda karena alat pernafasan pada ikan itu adalah insan, jadi yang menerima oksigen itu adalah insan. Jadi hampir sama nih dengan manusia. Kalau manusia dia menghirup oksigen dari mulutnya, kemudian diterima oleh darah akan membawa sambil dipompa oleh jantung, kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh bagian tubuh ikan bagian tubuh manusia. Nah, berbeda dengan ikan pada saat ventilasi insan, ikan membuka mulut, maka air akan masuk kemudian menuju lamela insan. Di lamela insan inilah terjadi yang namanya difusi oksigen dan CO2. Di dalam insan, di lamela insan itu terkandung banyak darah, terkandung banyak jaringan darah. Nah, jaringan-jaringan inilah yang akan mengikat oksigen dan mengeluarkan CO2 melalui operkulum. Nah, itu disebut dengan difusi oksigen dan CO2. Jadi yang berbeda, oksigen kalau manusia itu menerima oksigen dari udara, ya kan? Kita menerima oksigen dari udara, sedangkan pada ikan itu menarik atau mengikat oksigen, darah akan mengikat oksigen di perairan. Jadi yang dihirup oleh ikan itu adalah air, kemudian air itu mengandung oksigen, CO2 dan beberapa senyawa lainnya. Kemudian yang akan diikat oleh filamen yang ada di lamela insan ini, di darah dalam insan ini yang diikat hanyalah oksigen saja. Jadi karena dia adalah hewan, dia membutuhkan oksigen. CO2 yang tidak dibutuhkan akan dikeluarkan ke perairan kembali melalui operkulum. Itulah yang disebut dengan difusi oksigen dengan CO2. Nah, kemudian setelah oksigen diikat oleh darah, maka hampir sama nih dengan manusia. Oksigen tersebut itu akan dialirkan ke seluruh tubuh bagian ikan. Jadi sama dengan manusia diikat dari oksigen diikat oleh darah, kemudian akan dialirkan menuju ke tubuh. Ini Ibu tidak jelaskan lagi ya, Ibu rasa tidak jelaskan masuk ke sistem peredaran darah, karena itu masuk di bab yang lain, yaitu sistem peredaran darah. Di sistem peredaran darah inilah yang akan dibahas, di mana oksigen ini akan dialirkan di seluruh tubuh dari ikan. Jadi sistem pernafasan, oksigen diterima dari air, diikat oleh darah melalui lamela insan, kemudian akan dialirkan menuju seluruh tubuh bagian ikan. Nah, ini ketersediaan oksigen dalam air sangat sedikit. Oleh karena itu oksigen disebut sebagai faktor pembatas atau karena daya larut oksigen dalam air sangat kecil. Jadi oksigen dalam air ini sangat mempengaruhi keberadaan atau oksigen yang bisa diterima oleh biota atau ikan. Oke, jadi kadangkala kita melakukan pengambilan sampel pengambilan sampel kondisi perairan, melihat kandungan oksigennya, melihat DO-nya di perairan. Nah, ini sangat mempengaruhi DO sangat mempengaruhi kondisi perairan tersebut. Kenapa, Bu? Nah, iya, karena oksigen di dalam air inilah yang akan diikat oleh darah di alat pernafasan pada ikan. Kalau oksigen di perairan kecil, maka yang diikat oleh darah yang akan diambil oleh sistem pernafasan ikan ini akan sedikit. Makanya kalau misalkan di suatu perairan memiliki kandungan oksigen yang tinggi, maka kebutuhan oksigen biota itu akan terpenuhi. Dan kebalikannya,
kalau misalkan ada suatu perairan yang miskin oksigen, oksigennya sangat rendah, maka biota akan kesulitan untuk mendapatkan oksigen atau akan kesulitan dalam pernafasannya. Makanya kalau kadang kita mendapat berita ya, dapat kasus, dapat informasi dari beberapa jurnal atau penelitian mengenai kematian ikan. Nah, itu bisa kita hubungkan nih, apakah oksigennya rendah. Nah, salah satu faktornya pasti adalah oksigen. Karena oksigen rendah, ikan ingin bernafas, ikan membutuhkan oksigen, sehingga dia tidak bisa bertahan karena tidak ada oksigen sebagai kebutuhan pernafasan pada ikan tersebut. Nah, makanya Ibu masukkan di sini salah satu hal penting di perairan itu adalah oksigen. Oke? Nah, sama halnya tadi yang Ibu jelaskan ya. Misalkan ada alat pernafasan tambahannya, yaitu arborescent organ, di mana arborescent organ ini dimiliki oleh ikan lele atau ikan betok. Ikan betok juga memiliki. Nah, ikan-ikan ini cenderung berada di perairan atau habitatnya daerah perairan yang keruh atau berlumpur, maka oksigennya sangat rendah. Karena oksigen di lumpur rendah, kemudian habitat ikan ini adalah di perairan tersebut, maka dia membutuhkan alat pernafasan tambahan yang disebut dengan arborescent organ. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa jenis ikan membutuhkan alat pernafasan tambahan agar bisa mendapatkan oksigen di perairan lebih besar. Karena oksigen di lingkungannya rendah, maka dia harus memiliki alat pernafasan tambahan. Oke? Nah, apabila kandungan oksigen dalam air rendah, maka ikan dan organisme akuatik lain harus memompa air di dalam tubuh tertentu ke permukaan insan untuk mendapatkan O2 yang cukup dengan kecepatan metabolisme yang stabil. Nah, ini salah satu bentuk penyesuaian nih. Jadi tidak hanya bentuk penyesuaian adanya alat pernafasan tambahan, tetapi bentuk penyesuaian tingkah laku ikan juga sangat membantu agar ikan bisa mendapatkan oksigen lebih banyak di perairan. Nah, ini agar si ikan ini mendapatkan oksigen yang banyak, makanya dia harus lebih cepat memompa air agar air masuk, kemudian akan diikat oksigen di insan, kemudian akan dialirkan ke tubuh. Itu adalah salah satu sistem pertahanan atau bentuk tingkah laku ikan agar mendapatkan oksigen lebih banyak di perairan tertentu. Nah, ini ada ventilasi insan ya. Proses pergantian air mengalir ke permukaan lamela insan dengan molekul hidup. Ini kalian bisa baca nih. Kalau pemasukan insan disebut inhale. Jadi kalau air masuk itu disebut inhale. Kemudian air keluar dari operculum disebut dengan exhale. Oke. Nah, ini tadi sistem bentuk tingkah laku ikan. Ada yang disebut dengan oksigen regulator, ada yang disebut dengan oksigen conformer. Apa sih itu oksigen regulator? Itu ikan mempertahankan laju konsumsi oksigennya tetap konstan dengan meningkatkan volume ventilasi. Jadi ikan akan terus mengkonsumsi oksigen, dia akan terus membuka mulut, mengisap air terus, kemudian meningkatkan volume ventilasi. Sedangkan oksigen conformer yaitu ikan mengubah laju konsumsi oksigen sesuai dengan proporsi ketersediaan di lingkungan. Jadi ikan akan menyesuaikan, dia tidak banyak minum air, dia akan menyesuaikan. Kalau misalkan oksigen banyak, dia akan banyak mengikat air, akan mengikat oksigen. Tetapi kalau kondisi perairan oksigennya rendah, maka dia akan cenderung lebih rendah untuk mengikat oksigen pula. Oke, ini adalah sifat-sifatnya. Nah, apa sih yang mempengaruhi keberadaan oksigen di dalam air? Nah, ingat dulu ya, bahwa oksigen di perairan itu juga sangat dipengaruhi oleh suhu dan salinitas. Jadi jika suhu tinggi, salinitas tinggi, maka kelarutannya akan rendah. Kelarutan oksigen akan rendah. Nah, kenapa? Karena sistem metabolisme sistem metabolisme pada ikan dan biota-biota lainnya yang ada di perairan. Jadi kalau suhu tinggi, salinitas tinggi, maka sistem metabolismenya akan tinggi. Dia akan membutuhkan banyak oksigen. Makanya menyebabkan oksigen di perairan akan semakin kecil. Nah, selain suhu dan salinitas, air laut juga mengandung oksigen lebih rendah dibandingkan dengan air tawar pada temperatur yang sama. Jadi meskipun kalau kalian melakukan penelitian, kalian meneliti bagaimana sih kandungan oksigen di
laut, bagaimana sih kandungan oksigen di air tawar, apakah berbeda? Ya pasti berbeda. Oksigen di air laut itu cenderung lebih kecil dibanding dengan air tawar. Nah, ini adalah data ya Smith 1982 mengenai kandungan oksigen di air tawar dengan air laut. Ini perbandingannya. Kemudian ini ada konversi ya, konversi oksigen di perairan, kalian bisa baca nih. Kemudian kita bisa menghitung laju konsumsi oksigen jika ikan bernafas pada suhu 15 derajat Celcius dan mengekstrak oksigen 30% di perairan, maka kita akan bisa menghitung nih berapa oksigen yang bisa diterima atau diikat oleh insan. Ini kalian bisa baca nih bagaimana prosesnya. Nah, apa sih yang mempengaruhi kebutuhan oksigen buat ikan? Salah satunya yang pertama adalah umurnya. Jadi semakin tua ikan, maka oksigen yang dibutuhkan akan semakin rendah. Kenapa? Karena pengaruh metabolisme ikan juga akan semakin rendah. Jadi sama halnya dengan manusia ya. Misalnya semakin berumur kita, maka kebutuhan oksigen kita akan semakin rendah karena metabolisme kita semakin rendah. Sama juga dengan ikan. Ikan sudah tua, ada umurnya kan, ikan juga memiliki umurnya. Ikan sudah tua, maka oksigen yang dibutuhkan juga akan semakin rendah. Kemudian aktivitasnya, nah sama dengan manusia nih. Kalau misalkan kita berlari, ibu yang berlari kencang, ibu yang bercerita di depan kalian nih lebih banyak membutuhkan oksigen dibanding kalian yang mendengarkan. Nah sama halnya nih ikan yang aktif berenang dengan ikan yang hanya menetap di terumbu karang, bersembunyi di terumbu karang, itu sangat berbeda nih kebutuhan oksigennya. Mana nih yang lebih banyak membutuhkan? Makanya tadi Bu jelaskan ada alat pernafasan yang disebut gelembung renang, di mana gelembung renang ini dimiliki oleh ikan-ikan yang aktif berenang. Jadi ikan-ikan yang aktif berenang itu membutuhkan oksigen lebih banyak, sehingga beberapa ikan, jenis ikan itu membutuhkan alat pernafasan tambahan yang disebut dengan gelembung renang. Selain dari aktivitas, kondisi perairan. Nah ini yang Ibu jelaskan tadi, kondisi perairan ya, pasti sangat jelas berbeda. Perairan tawar dengan laut berbeda kondisi oksigennya. Perairan yang jernih dengan perairan keruh pasti berbeda oksigennya. Mana nih? Atau perairan laut dalam atau perairan yang memiliki banyak tumbuhan laut, itu juga sangat berbeda oksigennya. Kalau banyak penghasil oksigen, contohnya ikan banyak tumbuhan laut mengeluarkan oksigen, maka kondisi perairan oksigen di perairan tersebut itu juga banyak memiliki atau kaya akan oksigen. Oke? Ini adalah salah satu fungsi pengaruh yang banyaknya oksigen. Nah, fungsi hemoglobin, gue rasa ini Ibu sudah jelaskan tadi ya, bahwa darah itu mengikat oksigen. Dari insang terdapat banyak pembuluh darah, dan pembuluh darah itulah yang mengikat oksigen kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Ibu tidak menjelaskan lagi bagaimana sistem peredaran darahnya karena dibahas di pertemuan sebelumnya mengenai sistem peredaran darah. Oke? Nah, ini adalah ada pola aliran darah nih, karena countercurrent berlawanan arah terjadi pada lamela insan. Kemudian terjadilah transport aktif yang memerlukan energi dan difusi yang tidak memerlukan energi. Oke? Nah itu pembahasan mengenai sistem pernafasan. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, Ibu silahkan tanyakan di Google Classroom. Ibu akan kirim video ini, kemudian Ibu akan kirim PowerPoint ini, materi ini, kemudian silahkan kalian tanyakan di Google Classroom ya. Di Google Classroom kita akan berdiskusi bersama. Silahkan yang kalau ingin bertanya, ada yang ingin penasaran mengenai sistem pernafasan tambahan atau sistem pernafasan pada ikan, silahkan ditanyakan di Google Classroom. Ibu akan terbuka, kita akan saling diskusi di Google Classroom. Oke, jadi cukup sekian pertemuan Ibu hari ini di materi sistem pernafasan. Di akhir perkuliahan kita, Ibu kasih tugas kepada kalian. Ibu sengaja tidak menyebutkan beberapa jenis ikan di contoh alat pernafasan tambahan karena Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas kalian adalah membuat flyer atau membuat poster
Yang pertama mengenai sistem pernafasan tambahan ikan, yaitu arborescent organ. Kemudian flyer kedua mengenai gelembung renang. Flyer ketiga mengenai labirin, alat pernafasan tambahan labirin. Kalian membuat poster, misalkan nih arborescent organ, tadi contohnya ikan lele. Nah misalkan alat pernafasan tambahan arborescent organ, kemudian ada gambar ikan, contohnya ikan lele, kemudian klasifikasi ikan lele, kemudian keterangan tambahan mengenai ikan lele. Nah begitu pun poster selanjutnya, poster kedua yaitu mengenai labirin. Kalian sebutkan jenis ikannya apa, fotonya, kemudian klasifikasi dan keterangannya. Begitupun pada alat pernafasan tambahannya itu gelembung renang. Jadi kalian harus mengumpulkan dalam bentuk flyer dengan atau poster dalam bentuk PDF atau JPEG yang bisa kalian kumpul di akhir minggu depan. Di minggu depan sebelum pertemuan kita, kalian akan kumpul di link yang Ibu akan share di Google Classroom nanti. Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di Google Classroom supaya teman-temannya juga bisa membaca pertanyaan tersebut. Kemudian silahkan Ibu ingatkan untuk absensi ya, melakukan absensi. Ingatkan kembali melakukan absensi yang ada di link yang sudah Ibu cantumkan di Google Classroom. Oke, baik. Itu saja penjelasan Ibu mengenai sistem pernafasan tambahan pada ikan. Ibu tutup perkuliahan kita hari ini. Ibu mohon maaf karena harus mengirim video ini tidak bisa melalui Zoom meeting. Ibu mohon maaf. Ibu tutup perkuliahan kita hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore semuanya. Salam sehat semuanya.